Baik, Bapak Ibu, izin kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Dijen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Bapak Ibu Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Mitra Kanwil DJBB Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Bapak Ibu Pengelola Keuangan Satuan Kerja Mitra Kanwil DJBB Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Kanwil DJBB Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati narasumber Kanwil DJBB Provinsi Sulawesi Tenggara, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia yang hadir melalui Microsoft Teams Meeting. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri workshop Wakatobi Triwulan 2 tahun 2026. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang telah bersedia bergabung pada kegiatan hari ini. Izinkan saya, Vera Alzena, memandu acara hingga penghujung acara nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai acara, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya akan kita ikuti bersama di acara pada hari ini, yaitu sesi materi yang sangat menarik bagi kita semua, yakni materi tentang jabatan fungsional oleh narasumber Bapak Ari Setiawan dari Kanwil DJBB Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat pagi Bapak Ari. Selamat pagi Mbak Vera, suaranya terdengar jelas kan? Siap, terdengar jelas Pak. Baik Bapak, dapat kami sampaikan kepada narasumber dan Bapak Ibu peserta bahwa penyampaian materi kami harapkan dapat selesai sampai dengan pukul 10.15. Bapak Ibu, kami persilakan juga untuk mengisi daftar hadir yang telah tersedia pada kolom chat box. Baik Bapak Ari, kepada Bapak Ari kami silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Vera. Mungkin sebelumnya saya coba share screen dulu ya kalau gitu. Siap Pak. Ini belum nampak ya kayaknya ya. Belum Bapak. Dan kalau ini sudah nampak belum? Siap sudah. Oh ya, oke, bisa kita mulai kalau gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera ya buat kita semua. Semoga tetap diberikan semangat dan kesehatan selalu untuk mengikuti materi di hari ini. Di hari ini diberi kesempatan dari Mbak Vera ini untuk membawakan tema jabatan fungsional ya, PK, APK, APBN. Jadi untuk sebelumnya perkenalkan, nama saya Ari Setiawan. Saya di Kanwil ini di bidang supervisi KPPN dan kepatuhan internal, khususnya untuk supervisi proses bisnis KPPN. Nah, untuk di Kanwil ini sebenarnya lebih banyak berhubungan dengan KPPN ya, untuk memonitoring jalannya, untuk hal ini yaitu jalannya pembinaan KPPN kepada jabatan fungsional yang ada di instansi Bapak Ibu sekalian. Untuk nanti yang akan kita bahas adalah secara garis besar itu ada 3 ya.
mulai dari regulasi implementasi JF itu seperti apa, kemudian yang kedua itu barusan sudah ada kegiatan ya, yaitu seleksi perpindahan dari jabatan lain untuk masuk ke dalam jabatan fungsional bidang perbendaharaan. Kemudian yang ketiga, kebetulan kan dari Kanwil ada Monef mengenai JF yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk hasilnya belum jadi memang, cuma sejauh ini sudah ada beberapa temuan, jadi mudah-mudahan yang terkini itu sudah bisa kita sampaikan kepada Satker. Jadi itu nanti sebagai pedoman KPPN dalam memberikan langkah-langkah dalam pembinaan kepada JF di lingkup masing-masing KPPN. Nah, untuk sementara ini kan saya nggak tahu ya untuk pesertanya kali ini apakah sudah JF semua atau belum ya? Soalnya saya belum mengetahui ya. Jadi untuk JF ini agak unik memang di terutama di kami ya, di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Mungkin nanti, dibandingkan dengan instansi di Bapak Ibu sekalian, bisa jadi jumlah proporsi JF yang ada di instansi Bapak Ibu sekalian itu lebih mayoritas, lebih banyak. Karena di kami itu masih 50-50, jadi sudah ada yang JF dan masih banyak juga yang struktural, jadi seperti itu. Jadi nanti mohon ada sesi diskusi nanti dari Bapak Ibu sekalian dapat juga berdiskusi mengenai bagaimana sih sebenarnya yang sudah berjalan di instansi masing-masing Bapak Ibu sekalian. Dan karena khususnya untuk JF bidang perbendaharaan ini kan ternyata sampai dengan sekarang itu masih dari kami di Ditjen Perbendaharaan yang disuruh mengawal, walaupun sebenarnya secara pengaturan itu sudah disiapkan dari BPPK yang untuk membina. Cuma karena satu lain hal, walaupun pusat pembinaan JF-nya sudah terbentuk di BPPK, di Ditjen Perbendaharaan masih diberi amanah untuk melakukan pengawalan untuk berjalannya JF di masing-masing provinsi di Indonesia. Jadi mungkin seperti itu. Oke, yang pertama adalah dasarnya dulu ya, regulasi implementasi JF. Regulasi yang menjadi dasar dari implementasi JF ini secara garis besar itu, ini mungkin sebenarnya banyak ya peraturannya, tapi coba kita pilihkan yang menjadi secara teknis dapat langsung dijadikan rujukan, yaitu ada 3 ini, yaitu Permen-Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Kemudian yang kedua adalah Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang JF. Lalu yang terakhir yang dari Kementerian Keuangan yaitu Dirjen Perbendaharaan nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman penilaian kinerja dan penyelenggaraan hukum JF, BK, APK, APBN. Jadi sebenarnya masih ada juga beberapa diantaranya yaitu peraturan mengenai JF pengawas keuangan negara dan analis keuangan negara. Nah, itu sebenarnya peraturannya sudah ada, tapi karena masih jadi wacana ya Bapak Ibu semua. Jadi kan wacananya adalah JF yang ada sekarang di lingkup Kementerian Keuangan ke depan itu akan disederhanakan lagi Bapak Ibu. Jadi kan ada, kalau nggak salah itu ada 24 jenis JF bidang keuangan negara. Nah, ke depan itu hanya dirangkum atau disederhanakan menjadi 4 JF, yaitu JF pengawas keuangan negara, yang kedua JF analis keuangan negara, yang ketiga JF pelelang, yang keempat JF penilai. Nah, di tempat Bapak Ibu sekalian yang JF PK, APK, APBN nantinya akan dimasukkan ke mana? Jadi di Bapak Ibu sekalian nanti hanya bisa disebutkan satu JF saja, yaitu JF pengawas keuangan negara.
Nah, namun karena masih wacana, lebih baik tidak kita sampaikan dulu karena belum ada juga prakteknya. Nah, sementara kita berfokus ke eee, perpindahan JF dari perpindahan jabatan lainnya. Karena apa? Bisa jadi banyak satker di Bapak Ibu sekalian yang sebenarnya pengen ikut pindah JF tapi masih ragu-ragu untuk masuk ke JF itu seperti apa sih, bayangannya bagaimana, kemudian strateginya seperti apa supaya saya bisa umpamanya lebih baik masuk mulai dari jenjang apa, kemudian caranya untuk masuk ke jenjang madya bagaimana, nah mungkin seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan untuk, eee, apa namanya, kondisi saat ini yang ada di JF perbendaharaan. Jadi secara jumlah untuk saat ini itu secara total ya, ada 13.500-an JF se-Indonesia itu untuk semua KL ya, kalau nggak salah ada 115-an KL, kementerian lembaga. Nah, formasi terbanyak kalau untuk ini kita lihat yang sebelah kiri dulu, ada baris PK APBN dan APK APBN. Secara formasi untuk jenjang PK APBN paling banyak itu ada di jenjang JF tingkatan mahir, ada 2.122. Kemudian secara jumlah di JF APK APBN paling banyak itu di jenjang ahli muda, yaitu 3.914 CF. Karena kalau secara golongan ya, secara golongan itu untuk JF PK APBN Mahir itu sesuai dengan jumlah komposisi ASN terbanyak saat ini, yaitu golongan 3A 3B, karena masih yang secara teknis. Nah, sedangkan untuk APK APBN karena lebih ke analisa, prediksinya sesuai dengan komposisi ASN saat ini, yaitu golongan 3C 3D. Jadinya makanya ada penumpukan ya sepertinya di JF APK APBN itu menumpuk semua di ahli muda, sedangkan di JF PK APBN menumpuk di jenjang mahir. Nah, untuk KL pengguna, oh ini sudah disebutkan ya tadi. Ternyata dari 99 KL, mohon maaf tadi 115 itu untuk termasuk badan ya. Jadi yang sudah total menggunakan JF di KL adalah 66,67%. Jadi secara persentase itu belum semua menggunakan JF di instansinya masing-masing. Nah, dari sisi formasi ini juga sebenarnya apa, menjadi apa ya namanya ya, seperti lowongan. Jadi kan secara pemenuhan itu ternyata sampai dengan saat ini baru 29,2%. Jadi secara formasi sebenarnya masih banyak lowongan untuk 70% JF yang masih bisa diisi oleh Bapak Ibu sekalian apabila belum masuk kepada JF. Nah, kemudian yang tabel sebelah kanan yaitu JF ini sebenarnya kan diproyeksikan untuk menjadi pejabat perbendaharaan ya Bapak Ibu. Jadi dari jumlah pejabat perbendaharaan yang ada secara formasi itu untuk bendahara 37,3%, kemudian PPK masih sedikit sekali 7,4%, PPSPN 14,78%. Nah, dari jumlah itu, umpamanya kita lihat diagram yang atasnya itu pejabat perbendaharaan yang sekaligus statusnya sudah JF selama ini, ternyata porsinya masih kecil sekali. Itu juga tercermin nanti dari hasil Monef yang coba kita petakan dari kondisi penilaian JF yang ada dari masing-masing KPPN. Contohnya yang diagram atas yang warna hijau kan.
dari 28.000 bendahara, ternyata yang bendahara sekaligus sudah JF baru 5.300-an. Jadi kan itu sangat kecil sekali ya, masih 25%-an lah kira-kira. Kemudian dari 30.000 PPK yang sudah menjadi JF cuma 2.000-an. Kemudian PPSBM dari 19.600-an PPSBM yang sudah menjadi JF baru 2.900. Jadi kan untuk pelaksanaannya itu masih belum terpenuhi secara ini ya, secara teori pembentukan JF kan awalnya ditunjuk untuk menjadi pejabat perbendaharaan. Nah, ternyata pelaksanaannya di setiap KL itu belum berjalan maksimal karena pejabat perbendaharaan ternyata masih banyak diisi dari non-JF. Nah, ini juga tercermin dari permasalahan ketika dilaksanakan implementasi JF sampai dengan sekarang. Ada 5 secara garis besar, yaitu yang pertama sudah disebutkan tadi, semua JF perbendaharaan ternyata pada prakteknya itu tidak langsung bertugas menjadi pengelola keuangan. Karena satu dan lain hal ya, ada beberapa, kita dulu sempat monef ke beberapa satker, ini memang tercermin, ada beberapa satker itu malah JF-nya nggak ada yang masuk ke pengelola keuangan. Di situ juga sempat kita rekomendasikan untuk diutamakan ke JF, cuma nggak tahu ya sampai saat ini apakah sudah dirubah atau belum. Nah, 1 dan 2 masih sama ya, secara umum JF perbendaharaan tidak menjadi pengelola keuangan. Nah, nomor 3 ini juga permasalahan. Ternyata JF yang sudah diangkat nih, JF perbendaharanya sudah diangkat menjadi pengelola keuangan, ternyata SKP-nya atau sasaran kinerjanya, tugas kinerjanya itu nggak sesuai, tidak semuanya menjadi pengelola keuangan ternyata. Kemudian yang keempat, calon JF-nya sebenarnya telah lulus UKOM perpindahan jabatan, tetapi tidak diangkat sampai dengan habis masa berlaku sertifikat UKOM. Jadi sertifikat UKOM kan berlaku itu 2 tahunan ya, jadi sudah lebih 2 tahun tidak diangkat menjadi JF, itu beberapa terjadi juga. Kemudian yang nomor 5, yang ini agak sedikit ya sebenarnya. Jadi JF yang akan diproyeksikan naik ke jenjang ahli madya, selama ini kan seharusnya ada asesmen yang dilakukan ya, atau UKOM secara khusus, tetapi ternyata tidak, asesmen center yang dilakukan itu tidak memadai. Mungkin seperti itu gambaran secara umumnya. Oke, jadi ini lebih kepada Bapak Ibu yang belum menjabat sebagai JF. Jadi untuk JF itu yang berjalan saat ini itu seharusnya bagaimana? Jadi JF bidang perbendaharaan ini ada 2, Bapak Ibu. Ini mohon izin juga ya nanti yang ternyata sudah menjabat JF, karena kan Bapak Ibu sekalian pasti sudah luar dalam ya, lebih mengetahui karena sudah melaksanakan, mungkin lebih kepada rekan-rekan yang selama ini belum menjadi JF dan ada minat untuk menuju JF. Nah, seperti itu. Jadi JF ini ada 2 unsur, yaitu yang pertama sebelah kiri PK APBN atau Pranata Keuangan APBN, yaitu kategorinya keterampilan dan pendidikan minimalnya adalah D3. Secara jenjang ada 3 jenjang, yaitu mulai dari terampil, mahir, penyelia. Dan apabila Bapak Ibu nanti berminat untuk masuk ke jenjang Pranata Keuangan atau PK-APBN ini, disesuaikan dengan golongan Bapak Ibu sekarang. Jadi umpamanya saya golongan 3B, sebaiknya masuk apa Pak? Kalau di kategori keterampilan adalah jenjang mahir, karena disesuaikan untuk golongan 3A, 3B, kemudian kelas jabatannya kelas jabatan nomor 8. Nah, lalu yang sebelah kanan tentang analis pengelolaan keuangan APBN. Ini perbedaannya adalah
kategorinya dimasukkan kategori keahlian dan pendidikan minimalnya S1 atau D4. Nah, untuk jenjangnya ini adalah ahli pertama, mulai dari golongan 3A, 3B, ahli muda golongannya 3C, 3D, kemudian ahli madya mulai dari golongan 4A sampai 4C. Nah, perbedaan tugasnya apa? Nah, ini nanti ada perbedaan tugasnya ya, dan termasuk nanti yang membedakan itu di SKP-nya tadi. Jadi ada IKU-IKU mandatori, di situ kelihatan perbedaannya apa. Nanti ada contoh IKU-nya ya. Jadi kan ada subunsur dan penugasan ya di bawah ini. Jadi ada subunsur perikatan dan penyelesaian tagihan. Di sebelah kiri jenjang PKAPBN, penugasannya PPK. Lalu di sebelah kanan analis pengelolaan keuangan APBN, sama perikatan dan penyelesaian tagihan, penugasannya PPK. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum masuk ke JF, ini kan sepertinya sama ya Pak, lalu bedanya apa? Nah, mungkin yang lebih kelihatan bedanya itu di yang ini, sisi laporan keuangan umpamanya lebih mudah. Jadi sebelah kiri kan PKAPBN, untuk laporan keuangan itu yang bertugas menyiapkan analisis laporan keuangan atau penyusunan laporan keuangannya. Nah, kalau APK-APBN yang sebelah kanan, bedanya yaitu sebagai analisis atas laporan keuangan yang sudah dibuat. Jadi perbedaannya lebih ke monitoring karena sudah jenjangnya di keahlian. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang PPK dan yang PPK bedanya apa? Yang keterampilan bedanya adalah sebagai membantu proses perikatan dan penyelesaian tagihan. Nah, yang di APK, PPK tugasnya yang jenjang penugasan PPK, tugasnya adalah memverifikasi hasil perikatan dan penyelesaian tagihan yang sudah dibuat. Jadi istilahnya sebenarnya agak mirip dengan struktural sih Bapak Ibu bedanya, yaitu antara staf dan pejabat struktural kalau sekarang ini. Itulah yang membedakan. Jadi makanya kalau di sini kan kelihatan ada umpamanya yang golongan 3A, 3B, di kiri ada, di kanan ada. Nah, umpamanya kalau PPK berarti yang PPK jenjang mahir, umpamanya ada SPM, dialah yang menyiapkan SPM-nya. Nah, kalau yang di sebelah kanan APK APBN sebagai PPK, yaitu kan ahli pertama ya, dia adalah sebagai PPK-nya, sebagai verifikatornya. Jadi itu Bapak Ibu perbedaannya. Cuma memang ada nanti beberapa jenjang ini kalau Bapak Ibu teliti kelas jabatannya berbeda, yaitu di jenjang penyelia kelas jabatannya 9 kalau sebelah kiri, kalau sebelah kanan ahli muda kelas jabatannya 10, walaupun sama-sama golongan 3C, 3D. Jadi nanti Bapak Ibu di situ nanti ada strateginya biar kita pengennya masuk, umpamanya saya golongan 3C nih, saya masuk ke penyelia saja atau ke ahli muda saja. Nah, itu nanti ada strateginya Bapak Ibu. Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, untuk pengangkatan dalam jabatan JF ini ada 4 cara ya, yaitu mulai dari pengangkatan pertama, ini biasanya sudah mulai banyak juga, CPNS itu dari awal sudah diangkat menjadi JF. Ini khusus bagi yang baru diangkat menjadi PNS. Kemudian yang kedua, perpindahan dari jabatan lain. Nah, ini yang banyak dilaksanakan sekarang ini. Jadi di 2026 ini tahap satunya sudah kemarin ya, ujiannya di bulan lalu. Kemungkinan akan ada lagi perpindahan jabatan lainnya tahap 2, kemungkinan ada di, kalau nggak salah itu bulan 8, bulan 9 Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti lebih ke penyiapan untuk PJL kedua ini tahap 2. Yang tahap ketiga adalah penyesuaian, dan tahap yang keempat ada jalur promosi. Nah,
Secara umum untuk tata cara pengangkatannya diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian KL, yang khusus hanyalah yang JF ahli utama, yang mengangkat adalah penetapannya oleh Presiden. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk pengelolaan kinerja, ini mungkin kalau sekarang mungkin sudah tidak menjadi isu ya Bapak Ibu. Kalau tahun lalu mungkin masih banyak yang belum sama. Jadi kan eh, ini penyesuaian atas perumuran RB di 2022, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menerapkan pengelolaan kinerja pegawai. Jadi dalam bentuk apa? Jadi rencana kinerjanya dalam bentuk SKP, sasaran kinerja pegawai, kemudian penilaian kinerjanya dalam bentuk evaluasi kinerja, yaitu dokumennya adalah HEK dan DEK, hasil evaluasi kinerja dan dokumentasi evaluasi kinerja. Kalau untuk saat ini sepertinya di Bapak Ibu semua sudah melaksanakan ya, kalau saya lihat di Monef JF terbaru itu. Nah, oke, kemudian lanjut lagi. Nah, ini untuk penghitungan angka kreditnya. Penghitungan angka kreditnya ini dilakukan melalui konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit sesuai dengan jenjang JF. Kalau ini mungkin secara umum ya, ini nanti bisa buat diskusi juga. Kalau bisa Bapak Ibu, umpamanya di Bapak Ibu sekalian belum menjadi JF nih, kemudian besok berminat menjadi JF. Kalau bisa pastikan kepada pejabat pembina kepegawaiannya, atau selama ini di Bapak Ibu kan sudah ada SKP ya. Bapak Ibu coba evaluasi mandiri dulu, selama ini SKP saya itu eh, berada di predikat kinerja yang baik atau sangat baik. Kalau baik itu berarti kinerjanya 100% sesuai ekspektasi. Nah, kalau sangat baik, berarti kan kinerjanya 150%, melebihi ekspektasi. Umpama posisi sekarang Bapak Ibu ketika melihat SKP saya selama ini posisinya sudah sangat baik, jadi 150%. Nah, itu secara garis besar, umpamanya Bapak Ibu berminat untuk pindah ke JF, saya rekomendasikan berarti Bapak Ibu sekalian cocok untuk masuk ke JF. Karena apa? Karena untuk kesempatan naik pangkat maupun naik jenjang, itu nanti kemungkinan bisa lebih cepat tercapai. Karena predikannya melebihi ekspektasi ya. Nah, selama ini masalahnya kalau di setiap satker itu yang datang ya rata-rata ya ketika konsultasi itu, loh Ibu, ini kok ada yang kadang malah ini ya, ada yang predikat kinerjanya kok cukup yang 75% ini atau rata-rata baik. Nah, dari beberapa satker yang saya tanya itu, sepengetahuan saya kan kalau di kami itu sangat jarang lah yang kalau dapat predikat baik, ya mungkin 20% ya. Nah, kalau di Bapak Ibu sekalian, ini nanti buat diskusi bisa. Kalau di Bapak Ibu sekalian rata-rata tuh ketika saya tanya, "Loh kok dapatnya baik? Apakah ada kok nggak ada yang dapat predikat sangat baik?" Ternyata beberapa satker yang saya konfirmasi ini ternyata katanya itu, "Iya Pak, kalau di kami itu untuk dapat predikat kinerja sangat baik hanya bisa jadi malah di bawah 10%." Makanya, wah berarti sangat susah sekali padahal beberapa sudah menjadi JF, makanya itu. Nah, khusus akhirnya, oh ini aja berarti untuk Bapak Ibu yang berminat menjadi JF dan ingin masuk JF, evaluasi dulu SKP selama ini dapat predikat kinerjanya baik atau sangat baik. Kalau masih baik, sebenarnya itu bisa dirapat internalkan mungkin ya oleh dengan pejabat pembina kepegawaiannya di masing-masing KL, di masing-masing instansi Bapak Ibu, untuk mendapatkan predikat sangat baik, kriterianya seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa ngetes dulu ya, mumpung masih struktural kan sekarang ini, kita tes kalau ternyata bisa mencapai sangat baik, nah ini baru saya pede nih untuk pindah ke JF, mungkin seperti itu. Jadi kasarannya lebih mudah untuk mencapai angka kredit, sehingga angka kredit itu tidak menjadi isu lagi. Nah, ini adalah angka kredit yang dibutuhkan untuk
naik pangkat atau jenjang. Jadi mulai dari jenjang keterampilan, eee, koefisien angka kreditalnya kan 5. 5 ini kalau yang tadi itu kondisi tercapai 100% atau hanya baik saja. Nah, butuhnya untuk kenaikan pangkat adalah 20 poin. Ini contoh yang baris paling bawah dulu ya Bapak Ibu. 20 poin, kemudian untuk naik jenjang butuhnya 40 poin. Nah, ini tadi makanya kenapa saya bilang kalau bisa Bapak Ibu sekalian dapat, angka kreditnya itu predikatnya sangat baik. Jadi umpamanya yang bawah itu kalau normal saja angka kredit tahunannya cuma 5, butuh untuk naik pangkat adalah 20. Jadi nggak ada bedanya Bapak Ibu dengan struktural. Jadi nggak ada bedanya dengan struktural, jadi ya jalannya hanya ini ya seperti biasa. Nah, kalau Bapak Ibu dapat predikat kinerjanya sangat baik, ini angka kreditnya bisa 7,5 ya, 7,5. Jadi ada lebih hemat secara rata-rata pernah kita hitung itu ada hemat 6 bulanan Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu sekalian di rata-rata untuk semua jenjang ya. Jadi kalau awal-awal dulu malah ada beberapa pegawai itu kan pernah Bapak Ibu dengar ya mungkin, dulu di JF awal-awal malah 2 tahun sekali naik pangkat. Nah, karena dulu banyak kasus seperti itu, sekarang ini akhirnya disesuaikan. Paling cepat mungkin Bapak Ibu hanya hemat 6 bulan, bisa naik pangkat itu hanya di, paling cepat 3,5 tahunan bisa naik pangkat, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini untuk pengelolaan kinerja tentang penilaian hasil kerja SKP ya. Ini nanti buat bahan diskusi juga ya. Jadi Bapak Ibu sekalian itu secara teori kan harusnya umpamanya SKP 2025 itu maksimal di triwulan 1 kan sudah bisa didapatkan seharusnya ya. Tapi hasil Monef kemarin itu secara garis besar masih banyak yang belum memiliki, eee penetapan angka kredit di tahun 2025, padahal ini kan sudah bulan Mei ya, harusnya sudah terlewati lama, tapi banyak yang belum mendapatkan. Jadi secara alur ini dari atasan langsung dengan si JF, PK-APBN ini, secara reguler melaporkan capaian SKP-nya. Nah, dari beberapa JF itu kebanyakan rata-rata memasukkan, penilaian SKP secara tahunan. Ya, ini kemudian setelah SKP disetujui oleh atasan langsung, kemudian ditetapkan SKP Bapak Ibu adalah poin 1, 2, 3, 4, 5 dalam manual IKU yang beberapa harus Bapak Ibu penuhi ya dalam setahun. Kemudian hasil kerja SKP itu dinilai oleh atasan langsung sekaligus dinilai perilaku kinerja Bapak Ibu oleh atasan langsung. Kalau itu masih sama ya dengan posisi sekarang walaupun belum menjadi JF. Nah, untuk hasil evaluasi kinerja setelah Bapak Ibu melaporkan SKP, kan sudah dinilai itu sama atasan langsung, baru ditetapkan menjadi HEK dan DEK, yaitu hasil evaluasi kinerja dan dokumen evaluasi kinerja, sehingga didapatkan predikat. Predikat itu yang tadi itu, apakah predikatnya kurang, cukup, baik, atau sangat baik. Nah, ini tadi yang kaitannya sama angka kredit tadi, Bu, Bapak Ibu. Jadi predikat kinerja itu, kalau kita lihat ya untuk JF itu, kalau bisa memang komunikasi dengan atasan langsung harus sering dilakukan ya. Predikat kinerja nanti, kalau sistem sekarang beda dengan yang dulu ya. Kalau dulu kan ada sidang pleno untuk angka kredit yang disetujui dan tidak disetujui ya. Kalau sekarang kan cukup dari predikat kinerja yang ada di DEK, langsung pukul rata, umpamanya Bapak Ibu baik, umpamanya yang jenjang terampil tadi. Jenjang terampil, predikat kinerja Bapak Ibu baik, berarti 5, cuma dapat 5. Kalau sangat baik, 7,5. Nah, fungsi komunikasi tadi adalah itu, tinggal komitmen kinerja Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bisa melebihi ekspektasi yang ditugaskan di SKP itu, apakah atasan langsung berkenan untuk memberikan
predikat kinerja sangat baik. Kaitannya apa? Karena nanti dikonversi angka kredit. Bedanya kan lumayan dari status baik cuma 5, kemudian status sangat baik 7,5. Ada kelebihan angka 2,5 angka kredit yang menjadi keunggulan kita dibanding JF lain dengan jenjang yang sama, misalnya. Nah itu, seperti itu ya nanti kaitannya kenapa kita harus komitmen dulu nih dengan atasan langsung apabila saya berhasil mendapatkan kinerja yang sangat baik. Maukah atasan langsung kita memberikan predikat kinerja sangat baik itu? Nah itu, kalau dari beberapa CF yang sempat konsultasi itu, wah itu kayaknya sangat susah Pak, makanya kami kadang, berarti susah sekali ya untuk mencapai sangat sangat baik itu. Kalau di kami rata-rata itu, ya mungkin yang tidak dapat predikat sangat baik hanya 20% lah malah. Rata-rata yang lain dapat sangat baik semua. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Lalu untuk alur modul pelaporan. Nah, ini tadi kan setelah dinilai hasil kinerjanya selama setahun, Bapak Ibu jangan lupa ini yang kebanyakan yang sekarang sudah menjabat JF itu terlupa untuk melakukan, kalau menurut saya itu hal ini sepele namun fatal akibatnya. Jadi banyak JF yang sudah menjabat itu tidak lapor hasil penerapan angka kreditnya. Di mana? Di aplikasi e-Jafung. Mungkin nanti yang bisa komen tentang ini atau mau diskusi dari yang sudah JF ya. Ini karena sangat fatal Bapak Ibu. Jadi kan secara alur kan JF ini setiap tahun merekam pelaporan angka kreditnya yang tadi didapatkan dari hasil apa namanya, konversi angka kredit. Nah, setelah ditetapkan oleh atasan langsung, berarti kan Bapak Ibu dapat angka kredit yang nilainya itu bisa ditetapkan sebagai dasar Ibu bisa naik pangkat atau naik jenjang. Nah, ini yang paling bawah ini. Output output langsungnya adalah Bapak Ibu yang sudah melaporkan di aplikasi e-Jafung, itulah nanti yang diutamakan untuk apakah itu kenaikan, lebih banyak ke kenaikan jenjang dan juga kenaikan pangkat bisa juga sih. Jadi Bapak Ibu yang JF selama ini mungkin saran buat calon JF juga ya, jangan sampai lupa untuk melaporkan penetapan angka kredit Bapak Ibu di aplikasi e-Jafung. Karena apa? Semua target peserta UKAM kenaikan jenjang hanya dimonitoring dari aplikasi e-Jafung. Nah, kalau kami lihat ada beberapa Jafung itu kami lihat loh, kok dia nggak apa, lama naik jenjang ya, angka kreditnya kan memenuhi. Ternyata alasannya sepele, "Saya belum pernah lapor ke e-Jafung, Pak." Padahal, wah, justru kami mau, kantor pusat itu melihat siapa saja yang berhak untuk naik jenjang itu ya justru dari aplikasi itu. Makanya kok kayak terhambat, Ibu ini nggak naik jenjang JF, berikutnya. Padahal kan kaitannya sama, ya itu tadi, kelas jabatannya kan bisa naik. Jadi ya, untuk output pendapatan kan juga berimbas juga. Nah itu apa nggak mau naik pangkat atau naik jenjang lebih cepat kah Bapak Ibu yang udah JF ini? Kami kadang heran juga, padahal tinggal lapor, ketika kita tanya, "Dokumennya ada padahal, cuma alasannya sepele, belum lapor." Cuma itu aja sebenarnya. Nah itu. Oh ini ada yang sambil ini ya, sambil diskusi ya. Sudah berapa kali melaporkan PAK ke aplikasi e-Jafung tapi statusnya error terus. Nah ini sudah JF berarti. Nah, ada beberapa, kalau nggak salah ada periode itu, ini Bapak Ibu, Pak Ardiansyah ya, izin menjawab, itu berarti Bapak melaporkan, pelaporan PAK ke e-Jafung ketika masa periode Monef, itu memang pas ditutup Pak, Bapak Ibu. Jadi untuk sekarang ini periode Monef dilakukan sampai dengan akhir bulan ini. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah JF ya, coba dilaporkan lagi di bulan Juni. Itu sepertinya sudah dibuka lagi di aplikasi e-Jafung. Jadi intinya Bapak Ibu yang sudah JF ya, setiap sudah kerja, hasil kerjanya sudah didapat melalui penetapan angka kredit, rajin-rajin untuk upload
PAK-nya di modul ejafung, karena kan istilahnya umpamanya naik pangkat aja kan sekarang tiap 2 bulan sekali kan sudah ada lowongan naik pangkat ya dari BKN. Nah, kalau di JF untuk lowongan naik jenjangnya ya dari ejafung itu. Jadi rajin-rajin setiap Bapak Ibu dapat penetapan angka kredit baru, kalau bisa langsung upload. Nah, itu mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ini kita lanjut ya. Nah, dari cara dari predikat kinerja yang belum umpamanya tadi kan disebutkan kalau cara satu untuk mempercepat akselerasi Jafong adalah mengusahakan kita dapat predikat kinerja sangat baik. Nah, itu bisa cepat. Mau lebih cepat lagi, nah ini cuma kesempatan sekali di setiap jenjang, Bapak Ibu. Kalau bisa Bapak Ibu sekalian mendapatkan angka kredit pendidikan namanya. Jadi angka kredit pendidikan itu nilainya lumayan. Jadi pokoknya tadi ada yang JF keterampilan pendidikannya D3. Kalau bisa Bapak Ibu cepat-cepat sekolah lagi lanjut lulus S1, Bapak Ibu dapat tambahan angka kredit sebesar 25% dari angka kredit total yang diperlukan untuk kenaikan pangkat. Umpamanya tadi yang jenjang terampil total angka kredit yang dibutuhkan umpamanya 20. Nah, Bapak Ibu hanya setor ijazah, melaporkan ijazah S1, berarti itu 25%-nya kan dari 20, berarti sudah dapat 5 angka kredit. Nah, itu bisa mempercepat. Nah, tapi cuma berlaku 1 kali ya Bapak Ibu. Jadi yang terampil tadi, Pak saya sudah S1, saya ini sudah kuliah S1 lagi Pak, apa bisa dapat 5 lagi? Nah, itu seperti itu tidak bisa ya Bapak Ibu. Jadi hanya berlaku 1 kali. Kalau poin ini berhasil Bapak Ibu penuhi, itu yang saya bilang tadi bisa lebih hemat 6 bulan atau bahkan lebih ya, 9 bulanan sepertinya untuk proses naik pangkat itu tadi. Jadi kalau struktural kan mau sekolah atau tidak, kita kan 4 tahun baru naik ya. Kalau JF ini banyak start dari pendidikan minimal belum tercapai, kita setor ijazah kuliah, kemudian predikat kinerja sangat baik, Bapak Ibu bisa hemat 6 sampai 9 bulan lebih cepat daripada nunggu 4 tahun untuk naik pangkat. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk kenaikan jenjang jabatan, eh, beberapa syaratnya ini juga ada, ini adaptasi dari ini ya, dulu kan sempat awal-awal JF itu awalnya itu jor-joran ya kalau saya bilang. Saya juga agak nyesal dulu nggak ikut awal-awal JF, karena kalau tahu 2 tahun bisa naik pangkat itu, saya ikut JF dulu terus pindah struktural lagi. Jadi kalau sekarang itu syarat kenaikan jenjangnya itu paling singkat harus 1 tahun dulu di jabatan terakhir, di jenjang JF terakhir. Jadi harus minimal setahun baru boleh diusulkan untuk naik pangkat. Kemudian, nah yang poin ketidaktersediaan lowongan. Ini kalau saya bilang adalah nggak enaknya JF. Tapi ini mungkin lebih ke internal kami di Kementerian Keuangan ya. Jadi ini kasus ya, kalau kasus di kami itu umpamanya yang banyak itu JF muda ke JF Madya. Nah, JF muda umpamanya anggap saja Bapak Ibu sudah dibolehkan untuk naik ke jenjang JF Madya. Nah, kalau struktural kan otomatis ya, saya sudah 4 tahun nih di 3D, berarti saya sudah boleh langsung berhak ke 4A dong. Nah, kalau JF itu kan 3D itu jenjangnya ahli muda, kalau naik jenjang ke 4A kan berarti harusnya kita boleh masuk ke jenjang madya ya. Nah, di JF itu tidak serta-merta segampang itu Bapak Ibu. Ini nggak enaknya JF ya kalau saya bilang. Jadi ketidaktersediaan lowongan ini dalam hal belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang dituju, JF yang telah memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang yang diberikan bisa kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi. Tetapi naik jenjangnya, nah itu belum tentu karena harus ada ujian lagi. Nah ini
Nah, persis ini yang ada dari chat ya, Bu Fitria, sudah JF nih, tetapi untuk naik jenjang karena tidak ada kuota JF di atasnya, apakah tetap mengirim ke Ejafung? Kalau saran saya tetap dikirimkan Bapak Ibu. Nah, ini juga kalau saya lihat ya, untuk ke depan ini trennya adalah bisa jadi antar JF itu bisa saling, apa namanya, kalau saya bilangnya mutasi. Sekarang itu tren untuk mutasi itu diutamakan ke JF sekarang Bapak Ibu. Jadi bisa saja ini tadi Bu Fitria kan, kerjanya umpamanya di apa, umpamanya Kemenak umpamanya. "Wah Pak, saya sudah nggak semangat ini Pak untuk, lapor ke Ejafung karena saya kan sudah muda nih Pak, mau ke Madya, kalau di Kemenak itu udah, eee, nggak ada lowongan untuk naik jenjang ke Madya. Makanya ngapain saya lapor ke Ejafung, tapi nggak bisa naik ke Madya." Nah, tren tren sekarang ini kayaknya bisa antar KL Bapak Ibu, mulai mengarah ke sana. Contohnya kalau Kemenakan bisa saja yang barusan kalau nggak salah ada Kemenhars ya, itu mungkin dari Mbak Vera bisa ini, kalau nggak salah ada Kemenhars ya, Kemenhars kan itu dulunya adalah Kemenak kalau nggak salah, izin kalau salah ya mungkin diingatkan. Nah, bisa jadi umpamanya kasus Bu Fitria ini adalah saya JF muda di Kemenak. Nah, tapi saya masih rajin upload angka kredit saya di Ejafung. Berarti kan secara kompetensi apabila nanti ada lowongan di Kemenhars ternyata dibuka lowongan madya, biasanya per KL itu ada syarat ketentuan ya, umpamanya dibolehkan dari KL yang lain. Nah, dalam kasus itu berarti si Bu Fitria ini karena penilaian di aplikasi Ejafungnya memenuhi, dibolehkan akhirnya untuk mendaftar lowongan formasi JF Madya di Kemenhars. Padahal kan kalau stay di Kemenak nggak ada lowongan itu. Nah itu enaknya JF kayaknya ke depan akan diarahkan bisa ke antar KL karena beberapa di internal kami itu mulai diarahkan yang bisa antar KL itu yang JF saja. Jadi secara nggak langsung itu memang diarahkan ke depan semua dari kita itu berpindah, apa ya, kalau saya bilang akan JF pada waktunya. Nah, itu cuma tergantung ya nanti kebijakan Kemenpan RB, mudah-mudahan masih konsisten sampai seterusnya ya. Kalau perlakuannya sampai sekarang ini, harusnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang kasus Bu Fitria ini, mending tetap kirimkan si angka kreditnya di Ejafung, karena namanya rezeki siapa tahu ya, ternyata KL sebelah buka lowongan terbuka untuk semua KL. Wah, buruan daftar aja Bapak Ibu, kalau menurut saya seperti itu. Nah ini di kami juga, ya itu tadi beberapa yang struktural akhirnya terhambat, wah ini khusus JF, akhirnya kami hanya melihat saja, nggak bisa ikut mendaftar Bapak Ibu, mungkin seperti itu. Nah untuk kenaikan pangkat kan lebih kepada intern ya, jadi eh, kepada intern biasanya masih relatif lebih dimonitor oleh kepegawaian dari Bapak Ibu masing-masing ya. Kalau selama ini kayaknya isu kenaikan pangkat ini jarang terjadi yang terhambat, rata-rata pasti sudah kepegawaian kita masing-masing KL rata-rata sudah lebih care terhadap kenaikan pangkat Bapak Ibu semua ya kan. Jadi saya rasa ini tidak terlalu menjadi masalah. Kemudian kelebihan angka kredit. Nah, bedanya adalah untuk kelebihan angka kredit, untuk angka kredit kenaikan pangkat itu bisa disimpan, yaitu jika JF memiliki angka kredit yang melebihi angka kredit yang ditentukan, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya, sepanjang masih di jenjang yang sama. Kalau yang tadi itu umpamanya di jenjang terampil kan 2C, 2D, nah itu tadi. Tapi secara umum untuk kenaikan pangkat sepertinya tidak bermasalah Bapak Ibu. Nah, untuk ini adalah pemberhentian dari JF. Jadi sejauh ini kayaknya jarang ya Bapak Ibu untuk ada kasus JF-JF yang berhenti karena ini relatif baru ya, baru 2022. Kemudian kalau saya bilang tahun-tahun ini itu masih tahun penyesuaian. Jadi belum tahu nikmatnya JF, terus belum tahu nggak enaknya JF. Jadi
sama-sama baru merasakan, oh enaknya ini, oh enggak enaknya ini. Jadi untuk sementara untuk pemberhentian dari JF ini masih relatif jarang. Terus mungkin tapi nanti ini ya izin Mbak Vera, untuk slide-nya kan dibagikan ya ke peserta? Ya, betul, Pak. Oh iya ya. Jadi Setelah untuk itu pemaparan, Pak. oke, siap-siap. Jadi untuk ini kalau ternyata ada yang sudah terlanjur CF, "Pak, saya nggak serp Pak, saya udah bertekad bulat untuk, berhenti dari CF." Nah, pakai pedoman yang ini, mungkin seperti itu. Kalau sekarang ini belum, masih jarang ya Bapak Ibu untuk yang lapor berhenti dari CF ini. Kemudian ini, dalam setahun periode pelaporan PAK di EJF itu bulan-bulan berapa saja? Nah ini ada. Berarti ini sambil diskusi aja ya Bapak Ibu, karena kan nanti slide-nya juga dibagikan. Jadi kalau ada pertanyaan langsung di ini, beberapa slide materi yang nggak sempat saya sampaikan nanti dapat Bapak Ibu jadiin sebagai bahan referensi ya, gitu aja. Ini coba ya, yang dari mana yang belum tadi. Bu Mardiana Mukhtar, nah ini, izin Pak, saya JF ahli muda, tapi saya merasa pekerjaan saya sebagai PPSPM tidak berhubungan dengan JF saya yang sekarang. Jadi saya agak susah membuat bukti dukung di SKP. Apakah boleh saya pindah JF keuangan agar bisa sesuai dengan tupoksi saya sekarang? Kalau bisa apa syaratnya dan bukti dukungnya gimana? Nah, ini tadi. Jadi banyak kasus JF itu di instansi Bapak Ibu sekalian ya, harusnya itu ini kan lebih ke JF itu hubungannya adalah Bapak Ibu sekalian itu dengan kepegawaian masing-masing kantor dulu ya. Jadi biasanya kan yang bisa mengusulkan ke kantor pusat Bapak Ibu kan kepegawaian. Hubungan dengan kepegawaian dalam hal ini tadi SKP, kemudian hubungan dengan atasan langsung dalam hal predikat kinerja tadi yang saya bilang, Pak, kalau Pak Bu umpamanya atasan langsungnya, saya berani jamin SKP saya maksimal nih, tapi apakah Bapak Ibu bersedia memberikan saya sangat baik? Kalau bersedia berarti ya udah kita semangatin SKP kita tercapai melebihi standar sangat baik. Nah, yang kasus Ibu Mardiana ini, saya itu JF sebagai PPSPM, tapi pekerjaannya tidak full PPSPM. Itu bagaimana ya Pak? Nah, ini ada juga temuan juga di Monef kami terhadap hasil penilaian KPPN ya. Jadi untuk ini saran kami adalah di JF PPSPM kan ada namanya IKU mandatori ya Bapak Ibu ya. IKU mandatori yang bisa Ibu pilih itu 2+1, itu wajib ada. Ini banyak jadi teman nih waktu kami cek. 2+1 itu apa maksudnya? 2 itu umpamanya Ibu sebagai PPSPM wajib maksimalkan 2 itu harus Bapak Ibu laksanakan di IKU mandatori. Nah, banyak PPSPM ternyata saya juga nyambi sebagai PPABP misalnya atau analis penyusun laporan keuangan pada realnya ya. Kalau saran saya itu enggak apa Bapak Ibu, tapi khusus 2 poin yang IKU mandatori di PPSPM harus Bapak Ibu laksanakan. Jangan sampai yang 2 itu meleset, itu ya berarti saran saya. Kemudian yang +1 tadi apa? Ini banyak yang terlupa juga dan jadi teman. Yang +1 adalah Bapak Ibu wajib, kan ada pilihan itu wajib pengembangan kompetensi. Nah itu tinggal ini aja Bapak Ibu rajin-rajin ikut pelatihan yang mendapat sertifikat. Usahakan Bapak Ibu satu yang ada di BPPK yang swab AP itu, dan satu terserah dapat dari mana, itu wajib itu Bapak Ibu. Jadi 2+1-nya terpenuhi. Banyak kasus Bu Mardiana nih, saya PPSPM tapi nyambi pekerjaan lain. Bisa, jadi secara pemenuhan JF bisa, secara pemenuhan tugas saya sehari-hari terpenuhi semua, jadi bisa jalan semua. Mungkin seperti itu yang Bu Mardiana ya. Izin Pokoknya Pak, 2+1. Oh ya, silakan. Ini Bu Mardianya izin Pak, tadi. Silakan Bu. iya, maksud saya begini Pak, saya kan jakung ahli muda perumahan dan kawasan permukiman.
Tapi karena kami di kantor kekurangan SDM, saya diangkat sebagai PPSPM. Tapi kan sebagai jabatan saya sekarang sebagai PPSPM tidak sesuai dengan japung saya, Pak. Apakah bisa saya dari japung PKP ahli muda pindah ke japung keuangan? Japung sekarang saya sudah japung, Pak, tapi karena pekerjaan saya tidak sesuai, saya ingin pindah ke japung keuangan saja agar supaya sesuai topoksi saya sebagai PPSPM. Oh, bisa itu. Berarti yang kasus Ibu ini adalah update profil JF PPSPM ke JF yang analis laporan keuangan ya, berarti kalau ahli muda. Nah, update profil itu. Tapi jangan lupa pemenuhan administrasinya apa aja, yaitu SK SK pengangkatan harus diubah, kemudian SKP-nya menyesuaikan, kan harus ada yang isinya laporan keuangan juga, itu juga harus diubah, jangan sampai lupa. Nah, kemudian kenapa tadi sempat saya singgung sekilas, kalau bisa penetapan angka kredit itu tiap 3 bulan sekali umpamanya dibuka, Bapak Ibu lampirkan. Karena apa? Disitulah nanti ketika ada update, contoh di tengah jalan seperti Bu Mardiana ini pindah dari PPSPM ke penyusun laporan keuangan, itu berkasnya udah bisa kita masukkan semua. Tiap 3 bulan kan bisa lebih update, ya. Izin Pak, kebalik Pak. Saya japung PKP ahli muda mau ke japung PPSPM keuangan lah, gitu. Supaya Izin sesuai kalau topoksi PKP saya. itu apa ya, Bu? Perumahan dan kawasan permukiman. Japung perumahan dan kawasan permukiman. Oh, teknis ada Iya, japung teknis. Iya, saya perumahan ya. orang Oh lapangan, iya, Pak. maaf. Kebetulan saya teknik sipil. Tapi karena di Oh iya, kantor kekurangan SDM, saya dijadikan PPSPM. Jadi otomatis tidak sesuai dengan topoksi saya sebagai japung teknis gitu loh, Pak. Nah berarti Ibu ini dulu merenung dulu, Bu. Akan mendalami japung teknis saya yang apa tadi, pekerja PKP atau ke PPSPM. Kalau lebih banyak tugasnya di PPSPM umpamanya, ini nanti kan ke depan ada perpindahan jabatan lainnya nih, periode kedua. Kalau nggak salah bulan 8 atau 9 itu infonya. Tapi nunggu kantor pusat ya, Bu. Itu Ibu Mardiana bisa langsung mencoba daftar di situ. Nah, jadi sebulan inilah anggap aja saya bagusnya mana ya. Kalau memang condong lebih banyak saya berhubungan dengan PPSPM, berarti persiapkan administrasi untuk persiapan perpindahan jabatan lainnya. Ketika dibuka, Ibu langsung kirimkan semua persyaratannya. Jadi seperti itu, Bu. Iya, Pak. Memang saya banyakkan di PPSPM. Ke lapangan malah agak susah. Makanya itu kalau mau penyusunan SKP saya agak susah untuk membuktikan untuk bukti dukungnya, Pak. Saya banyakkan PPSPM sih. Suaranya hilang, Pak. Sorry. Saya mood. Nah, Ibu nanti fokus ke yang poin 2. Ini kan 2 itu lebih bersifat ke lowongan perpindahan jabatan. Direncanakan di tahun ini ada 2 lowongan nomor 2 itu akan dibuka di tahap 2, kemungkinan semester 2 nanti. Administrasinya apa? Ibu siapkan semua untuk bisa pindah jabatan ke situ. Jadi masuk ke ahli muda yang PPSPM, berarti APK APBN ya kalau ahli muda. Jadi seperti itu, Bu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti saya pelajari kembali. Oke, ini lanjut. Sambil diskusi ya, saya cek yang pertanyaan berikutnya dulu ya. Dalam setahun, nah ini yang Pak Ardiansah ya, dalam setahun periode pelaporan itu bulan berapa saja? Sebenarnya nggak ada pastinya ya, cuma kalau selama ini saya lihat itu kantor pusat itu sewaktu dibutuhkan, dia ambil yang paling baru. Jadi kalau saya sarannya itu tiap 3 bulan bisa diupdate. Jadi agak repot di pembina kepegawaian nanti. Kalau di kami kan kalau nggak salah sebenarnya SKP itu dinilai tiap 3 bulan sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi tinggal mengkonversi ke penetapan angka kredit. Gunanya apa? Gunanya adalah satu, angka kredit Bapak Ibu sekalian itu sudah terupdate. Jadi umpamanya nanti coba.
Ini ada contoh studi kasus biar agak nyambung ya. Bentar saya cari dulu. Bentar ya Pak Ibu, agak lompat-lompat jadinya. Tapi biar agak lebih terbayang. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Kenapa saya sarankan kalau bisa 3 bulan sekali diupdate. Ini contohnya ya. Sesuai dokumen penetapan angka kredit. Ibu lihat yang di Bapak Ibu sekalian. Oh ini Pak Ardiansyah. Bapak lihat yang di tabel sebelah kanan. Nah ini saya cek kan. Ini ada sebenarnya ini real ya, cuma nama pegawainya saya lupa. Ini terjadi ini di tahun ini. Jadi ada JF ahli muda. JF ahli muda itu bisa naik pangkat kalau angka kreditnya tercapai 100. Kalau belum 100 dia tidak bisa naik pangkat. Nah, kasus ini si JF ini diangkat dari 2022. Jadi kan 22, 23, 24, 25. Harusnya di 2026 ini dia bisa naik pangkat kan kalau normal secara struktural. Kalau bukan JF kan saya bukan JF secara struktural berarti tiap 4 tahun sekali pasti naik pangkat. Nah ini nggak enaknya JF juga nih kalau Bapak Ibu abai dengan pelaporan angka kredit. Kasus si pegawai ini harusnya kan 2026 naik pangkat nih si pegawai ini. Tetapi ternyata jumlah angka kredit yang diperoleh hanya 98,04. Dia kan cuma kurang poin sekitar 2 angka kredit aja. Berarti rugi dong Pak kalau saya tidak naik pangkat di 2026. Ya Ibu rugi karena apa? Baru 98,04. Nah, sarannya apa? Yaitu tadi saya sampaikan kalau bisa Bapak Ibu setiap punya angka kredit baru laporkan di Ejafung. Kalau posisi ini jadi umpamanya di 2006 kan lapor PAK tahun 2025. Nah, terus di triwulan 1 kan bisa jadi si pegawai ini sebenarnya sudah dapat angka kredit pasti lebih dari 5 kan. Nah, kalau secara normal si pegawai ini dengan kebiasaan si pegawai ini yang baru upload angka kreditnya di tahun depan, berarti dia naik pangkatnya baru bisa tahun depan. Karena apa? Baru dilaporkan di tahun depan. Kalau dia rajin lapornya per 3 bulan, bisa jadi di bulan Maret kemarin dia bisa naik pangkat karena angka kredit 2025 sudah dilampirkan, kemudian angka kredit triwulan 1 2026 juga sudah terlampirkan, berarti angka kredit dia sudah 100 lebih, berhak untuk naik pangkat. Jadi seperti itu contohnya. Kenapa kalau bisa tiap 3 bulan sekali Bapak Ibu. Sebenarnya lebih update 1 bulan sekali, cuma capek ngitung SKP-nya ya. Kita aja 3 bulan kadang ini bolak-balik ngitung SKP terus sampai capek sendiri. Mungkin seperti itu jawabannya yang Pak Izin Ardiansyah Pak, tadi. Ya, Pak, silakan. itu saya kan dari Kementerian Perhubungan Pak. Untuk pelaporan kami itu per tahun penilaian kinerjanya. Terus saya pelaporannya itu untuk di tahun 2023-2024 saya lupa untuk pelaporan Pak. Jadi saya pelaporannya di tahun 2025. Untuk kenaikan pangkat nanti gimana itu Pak? Agak pelan suaranya Bu, bisa dibesarkan lagi. Oh iya Pak. Cek udah besar nggak Pak? Udah. Coba. Iya. Saya kan dari Kementerian Perhubungan Pak. Untuk penilaian kinerja kami itu setahun sekali. Jadi nanti di setiap Desember baru penilaian kinerja kami, Pak. Nah, kemudian di tahun 2024 dan 2023 saya itu lupa Pak untuk pelaporan. Mungkin bisa dibilang saya nggak tahu kalau ternyata ada pelaporan yang harus diupload nilai
diupload nilainya begitu Pak. Saya lupa. Terus nanti saya pelaporan itu di tahun 2025. Misalkan untuk kenaikan pangkat nanti itu gimana Pak? Izin. Nah, di contoh ini sudah sebenarnya sedikit banyak sudah menjawab sih sebenarnya. Di contoh ini kan si pegawai ini sebenarnya sudah bagus dia kayaknya dia sempat ada telat lapor. Dia bikin tiap tahun kelihatan nilai angka kreditnya. Jadi secara historis angka kredit itu kelihatan dia. Nah, jadi umpamanya Ibu, saya terlupa di tahun 23, 24. Saya mau lapor yang tahun 25. Berarti yang 3 sama 4 tetap dilampirkan di lampiran itu aja. Jadi biasanya nanti si kantor pusat, ini pegawainya kok nggak ada dokumen di 23, 24. Cuma ternyata ketika dicek 2025 ada lampiran tahun sebelumnya, itu bisa jadi pertimbangan, Bu. Jadi nggak apa-apa di-upload saja jadi satu lampiran. Walaupun kita lapornya tahun 2025 itu judulnya. Itu biasanya tetap jadi pertimbangan untuk ini, apa, menghitung angka kreditnya. Jadi seperti itu. Siap Pak, baik. Ini saya lanjut 2 pertanyaan teks dulu, baru yang bertanya langsung ya. Yang ini siapa? JN ya. Siapa ini? Saya nggak bisa lihat namanya. 2 dulu ya yang dari chat. Ini Bu Helda, izin kalau mau naik jenjang dari 3D ke Madya untuk mengikuti ujian kompetensi, apakah harus memenuhi syarat nilai angka kreditnya dulu? Ya, Bapak Ibu, untuk naik jenjang ini kan karena khusus ya. Jadi perlunya adalah angka kredit terpenuhi. Nah, baru syaratnya ujian kompetensi. Ujian kompetensinya pun hanya beberapa lembaga aja yang bisa menyelenggarakan. Kalau ini saya kurang tahu ya. Syarat-syaratnya selain BPK kan kalau nggak salah dulu pernah di-share ada. Kalau yang berhak menyelenggarakan assessment center itu ada 80-an umpamanya. Yang khusus muda ke Madya itu lebih sedikit lagi, cuma 20-an kalau nggak salah. Jadi untuk angka kredit tetap dipenuhi dulu Bapak Ibu untuk syarat minimumnya lah istilahnya. Jadi seperti itu. Ini lanjut ya Pak Budi Gunawan, BNN. Jika pangkat 3B dengan jenjang jabatan APK APBN ahli pertama telah memenuhi syarat untuk naik pangkat dan jenjang, namun memenuhi syarat naik pangkat dan jenjang, namun untuk jenjangnya kuota full, apakah boleh memilih naik pangkat saja ke 3C? Bisa Bapak Ibu. Karena biasanya semuanya tetap ya sebenarnya baik struktural atau CF itu sebenarnya adalah jangan sampai merugikan si pegawai. Jadi kalau memang secara jenjang tidak tersedia posisi, tapi kalau naik pangkat tetap bisa diusahakan Bapak Ibu. Jadi laporkan saja ke kepegawaiannya. Kalau untuk naik pangkat lebih mudah ya Bapak Ibu, karena koordinasinya tinggal si kepegawaian menginfokan ke pusat, itu biasanya nanti tetap diproses untuk bisa naik pangkat. Yang ini ya Pak Budi dari BNN, mungkin seperti itu. Ini udah 2. Coba lanjut yang raise hand tadi Pak Jumriani Nurdin, silakan. Izin Pak, saya ibu-ibu Pak. Maaf Bu Jumriani berarti. Iya Pak, dari Jumriani Pak, Nurdin dari izin Pengadilan bertanya. Tinggi Agama Kendari. Mungkin Bu Jumriani dulu, Pak siapa nih yang RK? Pak Rayu. Oh ya Pak Rayu. Nanti dulu ya Pak, berarti habis Bu Jumriani kalau gitu. Ya Pak, saya ini Pak JF APK APBN ahli muda di pengadilan. Nah, saya kan angka kredit saya ini sudah di triwulan 1 ini sudah cukup, tapi di kami formasi untuk Madya itu tidak ada. Apakah saya misalnya kalau ada panggilan untuk UKOM yang dari KPPN Kemenkeu itu, apakah saya tetap ikut saja atau bagaimana Pak? Tapi lowongannya nggak ada ya Bu? Nggak ada Pak, kecuali di eselon 1 kan, kalau di Mahkamah Agung eselon 1 yang ada Madya ini. Nah ini juga agak ini ya, makanya ada ya tadi ada beberapa strategi memang yang harus dimiliki JF ini. Jadi kalau kasus Bu Jumriani ini kan
sudah ahli muda secara angka kredit harusnya sudah memenuhi ke ahli madya. Tapi syaratnya harus UKOM dulu ya. Nah itu memang ini Tadi kan salah satu yang kalau penjelasannya ya bisa ke 4A, Pak. Terus untuk ke 4A itu apakah harus UKOM dulu atau yang asesmen aja? Kalau yang asesmen katanya kan info dari pusat wajib asesmen dulu untuk ke 4A. Nah, kalau UKOM yang di Kemenkeu itu bagaimana, Pak? Apakah ikut juga atau bagaimana? kalau untuk UKOM itu sepertinya ini Bu, untuk proyeksi yang ke ahli madya soalnya. Kalau untuk dari ahli muda itu, nah ini agak bedanya. Kalau tadi dari slide kan slide. Jadi dari slide itu agak kelihatan memang kenapa ada penumpukan di JF-JF tertentu. Itu saya bilang yang nggak enaknya. Kalau Karena Sompi kantor. mana tadi ya? Ya, saya tidak mau ceritanya saya dari olahraga Sompi di kantor. Nah ini kan ada penumpukan di ahli muda ya Bapak Ibu. Iya. Jadi penumpukan di ahli muda itu kasusnya ya ini terwakili dari seperti kasus Bu Jumriani ini. Ya, Pak. Jadi untuk naik ke madya nggak bisa karena madya itu jauh lebih sedikit ya. Untuk madya jauh lebih sedikit sehingga ya apa ya Pak saya bilang mohon maaf sebenarnya ini agak hambatan memang. Jadi kalau ini secara struktur memang jadi kalau dari tantangannya muda terutama golongan 3D yang harusnya naik ke madya itu biasanya harus ikut UKOM dulu. Cuma nanti di ini Bu, kalau naik pangkatnya gimana? Nah ini harusnya bisa diselesaikan via kepegawaian kalau naik pangkat ya. Jangan sampai kepegawaian ini apa namanya naik pangkatnya minimal ke 4A walaupun masih muda itu harusnya tetap diproses karena kan untuk madya itu jenjang ya. Kalau naik pangkat kan secara apa angka kredit dibolehkan. Jadi di slide nomor berapa? Nah ini. Jadi kan Ibu tadi apa ahli muda ya. Secara angka kredit 100 harusnya tetap diproses. Jadi untuk rekan-rekan ya ini kan ahli muda yang baris kedua ya dari atas. Ahli muda golongannya 3C sampai 3D. Koefisien angka kredit tahunan 25 itu maksudnya kalau predikat kinerjanya baik. Kalau predikat kinerjanya sangat baik itu yang 150% tadi saya jelaskan, yang 37,5 ya. Nah, angka kredit 100 ini di kolom pangkat maksudnya, kalau Bapak Ibu sudah tercapai 100, mungkin Bu Jumriani lebih dari 100 ya harusnya ya Bu. Udah 200, Pak. Nah, apalagi udah 200 karena, nah bedanya Ibu Bu Jumriani kan angka kreditnya 200. Seharusnya karena untuk butuh naik pangkat hanya butuh 100, si pejabat pembina kepegawaian tetap merekomendasikan kenaikan pangkat Ibu Jumriani tadi, walaupun secara kenaikan jenjang tidak ada formasi. Nah, jadi ini bedanya kolom pangkat dan kolom jenjang. Kalau kolom pangkat selama terpenuhi angka kreditnya tetap diproses. Kalau kolom jenjang selama terpenuhi angka kreditnya, tapi tidak ada formasi, ya mau nggak mau harus bersabar. Itu yang saya bilang ada nggak enaknya juga jadi CF. Kalau secara pangkat harusnya bisa, Bapak Ibu. Nah, itu untuk Baik, Bu Pak. Terima kasih, Jumriani Pak. sudah ya. Oke. Lanjut yang Pak siapa tadi? Muhammad Akbar, Pak. Pak Rayu, silakan Pak. Oh. Siap. Pertama Pak, kedengaran suara saya Pak? Sudah. Oh, ya. Terima kasih sebelumnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayu, jabatan APK APBN Ahli Muda di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara. Jadi ada dua pertanyaan Pak, ini yang ingin saya utarakan. Yang pertama itu, saya ada permasalahan terkait e-Jafung dan e-Kinerja.
Jadi sebelumnya Pak, saya itu menjabat PK Pranata Keuangan, hanya saja mentok di penyelia. Namun di tahun 2024 itu saya melakukan UKOM, perpindahan ke fungsional APK APBN, dan alhamdulillah lulus dan sudah dilantik pada tanggal 1 September 2024. Permasalahannya, setelah dilantik, jabatan saya di Ejafung itu masih PK, belum berubah. Sehingga di tahun 2024 saya tidak melaporkan angka kredit yang saya peroleh di posisi APK APBN. Jadi posisi terakhir angka kredit saya di tahun 2023 itu Desember 192, sekian. Itu di posisi Pranata Keuangan. Namun di 2024 setelah peralihan ke APK, nilai angka kredit saya itu menjadi 175. Ada penurunan 175. Inilah yang berlaku sampai sekarang, dan posisi sekarang itu di per 31 Desember 2025 itu sudah mencapai 206,2. Ini sudah memenuhi persyaratan untuk madya. Pertanyaan saya yang pertama Pak, itu bagaimana cara menyesuaikan kembali angka kredit dan jabatan yang ada di Ejafung ini Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait permasalahan perpindahan kenaikan pangkat dan jenjang ini Pak, itu persyaratannya formasi tersedia, namun formasi tersebut hanya tersedia untuk madya, hanya tersedia di tingkat wilayah eselon 2 kami, tidak ada di tingkat kabupaten. Jadi ada relevannya juga pertanyaan sebelumnya yang mempertanyakan apakah boleh kami naik pangkat saja tanpa harus naik jenjang. Jadi kami naik ke 4A saja, walaupun kami penempatannya di kabupaten. Karena untuk level madya itu formasinya tersedia hanya di tingkat eselon 2 di wilayah. Jadi mungkin dua pertanyaan ini Pak yang ingin saya pertanyakan Pak. Terima kasih sebelumnya. Oke Pak Rayu. Jadi kan ada dua pertanyaan ya. Jadi tadi ada status di Ejafung itu ada yang PK APBN yaitu jenjang penyelia, kemudian padahal sekarang sudah ada di jenjang muda ya. Kemudian yang pertanyaan kedua tentang apakah bisa saya diproses naik pangkatnya saja, karena sepertinya untuk naik ke madya formasinya ada tapi hanya di lingkup eselon 2 di Kanwil. Kanwil ini Kemenak berarti ya Pak? Siap Pak. Berarti anggap saja di Kemenak hanya ada di Kendari berarti. Nah, kalau yang poin 1, pertanyaan poin 1 tadi, ini saja Pak. Jadi kalau untuk ketika di jenjang penyelia, itu Bapak sudah pernah update PAK yang terbaru sebelum pindah ke ini apa ahli muda ya Pak sekarang? Ya, sekarang ahli muda di fungsional APK. Jadi angka kredit saya di Ejafung dan Ekinerja itu sewaktu masih di Pranata Keuangan itu sesuai setiap tahunnya, mulai 2021, 2022, dan 2023. Namun permasalahan yang muncul pada saat saya pindah jabatan fungsional. Di situ ada dua permasalahan. Pertama, fungsionalnya sudah bukan di PK. Yang kedua, angka kreditnya sudah tidak sesuai lagi karena ada perubahan angka kredit karena peralihan itu, Pak.
Jadi yang pertanyaannya tadi itu cara untuk menyesuaikan kembali jabatan dan angka kreditnya, itu yang perolehan selama ini Pak. Mulai dari penetapan angka kredit di jabatan APK, gimana caranya update itu. Yang kedua, untuk merekam yang angka kredit yang saya peroleh selama 3 tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir ini. Oke Pak. Jadi seharusnya itu berarti secara pelaporan waktu jenjang penyelia ya. Untuk penyelia ini di kategori keterampilan itu udah paling tinggi ya Bapak Ibu. Jadi karena Pak Rayu ini waktunya untuk naik nih, berarti bisanya adalah di jenjang ahli muda. Nah, kasus Pak Rayu ini ketika jenjang penyelia kan pelaporannya sudah rutin. Nah, yang jadi permasalahan kemungkinan sebenarnya ketika sudah naik ke ahli muda, Pak Rayu kan seharusnya ada penyesuaian angka kredit ya karena pindah jenjang. Nah, itu seharusnya dibarengi dengan perubahan profil di Ejafung, Pak Rayu. Berarti kemungkinan status Pak Rayu di Ejafung masih di penyelia berarti. Sampai saat ini masih penyelia Pak, saya cek ini sementara cek, itu posisi penyelia. Tapi kemarin saya sudah laporkan ke admin di KPPN untuk dilakukan perubahan. Kemarin sempat diterima, tapi saya lihat ini masih posisi di jabatan itu. Yang saya perhatikan juga angka kredit juga otomatis kan karena belum terekam kan, karena posisi masih di penyelia. Jadi tahapannya apa saja Pak ini kalau saya mau menyesuaikan kembali di Ejafung? Itu seharusnya nanti tetap itu ya, satu update status di Ejafung, karena mau bagaimanapun yang dibaca adalah Ejafung. Nah, si SKP kan tadi Pak Rayu sampaikan angka kreditnya sudah diproses, sudah ada semua. Itu tidak akan berlaku apabila Pak Rayu belum mengupdate Ejafungnya menjadi ahli muda. Nah, bisa jadi ketika Pak Rayu sudah ahli mudanya, profil sudah berubah ahli muda, kemudian sudah upload PAK seperti biasa, bisa jadi yang kandidat untuk eselon 2 di Kanwil itu Pak Rayu sudah masuk namanya, malah cuma persiapan mutasi sih memang dari mana tadi kalau nggak salah Bau-Bau ya Pak. Apakah bersedia ke Kendari? Apakah Kolaka Utara masuk ke Kendari bersedia? Kalau nggak bersedia, berarti Pak Rayu nggak ikut Ukom gitu kan. Nah itu tadi kendalanya adalah pastikan untuk biasanya ada admin Ejafung yang mengganti profil dulu, tapi pastikan yang satu persiapkan dokumennya dulu, pastikan yang di jenjang terampil sudah sesuai dengan nilai angka kredit paling akhir. Nah, kemudian kalau sudah baru diganti baru dengan status ahli muda dan dokumennya diupload semua untuk penetapan angka kredit. Itulah nanti yang baru si KPPN menganggap Pak Rayu ini sudah sah menjadi ahli muda memang. Tapi kalau dari KPPN harusnya juga bisa mengubah, cuma ini Pak Rayu mungkin dokumen pendukung yang disampaikan kurang lengkap di pertanyaannya. Biasanya kan KPPN juga ngecek benar Pak Rayu ini sudah pindah ke APK ahli muda enggak. Kalau sudah pindah dokumennya mana, kalau dokumennya ada baru si KPPN-nya mau untuk mengganti profil Pak Rayu itu. Nah itu Pak. Nah, mungkin begitu ya Pak Rayu. Ya, dikonfirmasi apakah kendala di persyaratan administrasi dokumen ke KPPN lagi gitu aja Pak. Kalau kami di Kanwil hanya bisa memonitor soalnya Bapak Ibu. Jadi user kami itu bisa melihat tapi nggak berhak untuk merubah-rubah. Jadi kami nyampainya lewat KPPN ngecek lagi. Jadi nggak bisa langsung mengubah gitu. Jadi ini makanya kami hanya sebatas monef yang selama ini terjadi, kemudian kita rangkum permasalahannya ABCD mungkin seperti itu. Ini izin kan 10.30 rencananya penutupan ya. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya Bapak Ibu ya. Untuk materi saya rasa udah agak banyak, itu nanti Bapak Ibu
lebih konsentrasi ke perpindahan jabatan aja. Mudah-mudahan semester 2 akan dibuka itu. Ini dipersilakan, Mohon izin ada Pak 2 Ari, penanya ya. Oh ya? mohon izin Pak Ari sebelumnya, karena banyak yang antusias bertanya, jadi untuk penutupan diundur sampai pukul 10.45 Pak Ari. Pikir saya 10.30 enggak, Pak? Oke, silakan. Jadi 10.45 ya, Mbak Vera? Iya Pak, betul. Siap. Mungkin Mbak Vera yang memilih siapa pertanyaan pertama gitu aja, Mbak Vera. Mungkin dari yang raise hand ya Pak Ari, Pak Taufik nih, Pak Taufik. Boleh Dipersilakan yang Bapak. ini. Pak siapa ini? Baik, Pak Taufik, ya silakan Pak. terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Taufik dari Satker KPU Kabupaten Kolaka Utara. Sebenarnya hanya ingin memperjelas saja Pak bahwa apakah di JFPK dan APK ini untuk perolehan angka kredit itu apakah hanya dapat diperoleh dari konversi nilai SKP ataukah ada faktor misalnya faktor lain yang bisa menunjang kita memperoleh angka kredit yang lebih cepat untuk mungkin bisa saja kenaikan pangkat ataukah kenaikan jenjang. Sekira itu saja Pak, terima kasih. Oke Pak Taufik, mungkin yang pertama, bentar. Nah ini dulu ya Pak Taufik. Yang pertama adalah mungkin Pak Taufik umpamanya mendaftar yang sebelah kanan aja dulu, yang ahli pertama nih umpamanya. Ahli pertama golongan 3A 3B, kelas jabatan 8. Nah, pertanyaan tadi kan bisa nggak kita mengakselerasi angka kredit? Nah, itu sebenarnya bisa Pak Taufik. Jadi ada 2 yang bisa Pak Taufik lakukan. Yang pertama adalah untuk ahli pertama ini kan golongan 3A 3B pendidikan minimal S1 atau D4 ya Pak Taufik. Nah, berarti tugas Pak Taufik yang 2 tadi adalah yang pertama Pak Taufik umpamanya ya udah saya lanjut kuliah untuk mendapatkan tambahan nilai angka kredit. Karena tadi kan disebutkan untuk jenjang memperoleh sertifikat jenjang pendidikan lanjutan ditambahkan angka kredit sebesar 20% dari angka kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat atau naik jenjang. Itu yang mana? Yang ini. Nah, ini dulu, yang ini tadi kan ahli pertama minim S1 ya. Berarti Pak Taufik tugasnya saya mau S2A untuk mendapatkan akselerasi nilai angka kredit. Nah, butuhnya adalah karena tadi ahli pertama berarti apabila Pak Taufik sudah berhasil lulus S2, karena tadi kan syarat mendapatkan ijazah lebih tinggi dari syarat minimal yang dipersyaratkan. Nah, umpamanya tadi kasusnya ahli pertama, nilai yang dibutuhkan untuk naik pangkat adalah 50 angka kredit. Pak Taufik hanya sekedar upload ijazah S2, dapat bonus berapa tadi? 25% angka kredit. Berapakah itu? Jadi dapat bonus nilai angka kredit 12,5. Langsung melejit tinggi itu untuk angka kreditnya. Tapi itu hanya berlaku 1 kali ya Pak Taufik. Banyak, saya biar dapat 12,5 lagi, saya S2-nya 3 kali umpamanya. Nah itu nggak bisa Pak Taufik, hanya 1 kali yang diakui. Nah, poin kedua yang bisa dilakukan untuk mempercepat karir Pak Taufik, di ahli pertama biar cepat saya naik jenjang ke ahli muda. Nah, cara kedua yang ini tadi, yaitu kalau bisa Pak Taufik memperoleh predikat kinerja sangat baik. Jadi yang tadi ahli pertama kan hanya 12,5 ya angka kreditnya, yang baris paling atas yang kolom baik 100%. Nah, kalau Pak Taufik berusaha jadi SKP-nya predikatnya sangat baik, tiap tahun dapat 18,75 angka kreditnya. Terus Pak Taufik ditambah tadi poin angka kredit S2 tambah 12,5, kemungkinan 3 tahun berapa bulan Pak Taufik udah berhak naik jenjang dan naik pangkatnya juga lebih cepat. Nah itu Pak Taufik, jadi 2 poin itu harus dilakukan. Cuma
Nah, yang saya kurang tahu yang S2 ke S3 itu apakah, karena agak jarang ya kasusnya, saya juga agak kurang detail sih memahami untuk yang terutama muda ke madya biasanya itu untuk S3 apakah langsung diakui. Sepengetahuan saya soalnya untuk madya itu lebih menekankan ke ukomnya itu karena lebih khusus lagi ya persyaratannya. Mungkin seperti itu Pak Taufik. Berarti selain konversi predikat kerja Pak, berarti cuma pendidikan ya Pak, itu pun cuma 1 kali. Ya, dan ini umpamanya waktu daftar Pak Taufik sudah S2 nih, itu dilampirkan saja nggak apa, itu juga otomatis diakui nanti, ditambahkan sebagai nilai apa, tambahan angka kredit di SK pengangkatannya nanti. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, siap. Makasih Pak Taufik. Lanjut lagi, Mbak Vera, siapa lagi? Silakan, Mbak Vera yang milih. Baik Pak, mungkin yang raise hand saja ya Pak ya. Dari BPOM, Boleh. Pak Muhammad Akbar. Pak Akbar, boleh silakan Pak Bapak. Akbar. Iya, izin Pak, apa suara saya terdengar? Terdengar Pak. Terdengar. Oh ya. Bisa terdengar Pak. Ya, mohon izin tidak off cam ya Pak ya Bu, soalnya lagi pakai HP. Ya. Pak mau menanyakan Pak, misalnya Pak saat ini kan posisinya terampil Pak, terus sudah memperoleh jenjang lebih tinggi gitu, S1. Terus apakah aturan di Kemenq itu boleh Pak memperbolehkan seseorang itu untuk ikut Ukom? Karena kami itu di BPOM itu tidak diperbolehkan karena alasan di satker kami itu tidak tersedia ABK gitu Pak. Itu seperti apa ya Pak ya? Mohon ini. Terima kasih Pak. Nah ini juga, ini kebetulan ada yang nanya, saya jadi keingat nih Pak. Tapi sebelumnya mohon izin ya, takutnya saya disalahin sama eselon 1 KL. Yang saya amati selama ini yang tadi kan ada satu ahli muda mau naik ke apa namanya madya, kok nggak bisa Pak, karena nggak ada formasi. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah, saya secara administrasi dibolehkan, tetap secara administrasi sebenarnya dari Kementerian Keuangan sesuai yang tertulis, cuma ada beberapa kebijakan dari eselon 1 KL itu ada syarat tambahan, dan kita yang menurut kantor pusat ya, kantor pusat nggak berani untuk mengintervensi kebijakan eselon 1 KL lain karena pasti punya pertimbangan sendiri ya, mungkin ABK atau peta jabatan, kaitannya peta jabatan di masing-masing KL kan beda-beda. Jadi biasanya kalau nggak salah edaran dari eselon 1 KL itu ada syarat tambahannya. Nah itu dalam kasus seperti itu kita nggak bisa mengintervensi Bapak Ibu. Jadi secara umum kita membolehkan, tapi nanti ketika ada syarat tambahan dari KL masing-masing berbeda, nah itu kita nggak bisa ikut campur. Umpamanya yang contoh Pak Rayu tadi nih, dibuka, oke lah, baik dibuka formasi ahli madya tapi hanya di Kendari dan tidak dibolehkan pegawai di luar Kendari mendaftar. Nah itu kita nggak bisa ikut campur, walaupun kalau secara normatif seharusnya boleh, walaupun sesutra boleh daftar untuk formasi yang ada di Kendari umpamanya. Nah itu kalau ada syarat khusus dari KL masing-masing, itu kita lebih baik mengikuti syarat KL masing-masing itu Pak, seperti itu. Karena berjenjang ya itu untuk persyaratan administratifnya. Jadi seperti itu mungkin Pak. Oh iya Pak ya, jadi kami itu banyak juga Pak jadinya pindah beralih ke fungsional lain karena tidak ini kan Pak tidak tersedia. Jadi mau tidak mau jadi, untuk jenjang ya pada berpindah gitu Pak ke JF iya, yang tersedia. Ya kaitannya memang mungkin karena peta jabatan sudah ada penghitungannya ya, biasanya di biro SDM masing-masing itu Pak. Jadi kita kan agak untuk formasi, kesediaan formasinya kita nggak bisa, harus mengikuti KL masing-masing memang karena berkaitan dengan strategi per KL kan, mungkin seperti itu Pak. Tapi kalau untuk syarat ikut Ukom saja itu nggak masalah ya Pak ya? Sebenarnya bisa, untuk kasus Bapak ini secara normatif yang dari kita berhak untuk mengikuti, cuma kan ternyata kenapa ini, biasanya kantor pusat juga menanyakan kenapa ini kok nggak bisa ada syarat khusus ternyata. Nah itu kita udah nggak bisa, itu nggak bisa mengganti istilahnya.
Sama ini Pak, untuk syarat sertifikat hukum tuh Pak, berapa lama ini kadaluarsanya? 2 tahun, Pak. Nah, mumpung bahas sertifikat ya, mumpung keinget. Untuk sertifikat hukum itu paling lama kan 2 tahun. Terus usahakan Bapak Ibu ketika mengikuti PJJ yang ada di BPPK, pastikan itu ada tulisan sertifikatnya diakui untuk kenaikan jenjang, Bapak Ibu. Banyak yang gagal verifikasi di situ. Jadi kan di BPK yang swab AP ya terutama ya, kan ada beberapa PJJ itu khusus bagi JF-JF yang hasil sertifikatnya bisa digunakan untuk kenaikan jenjang. Nah, ada beberapa di luar itu nggak diakui untuk kenaikan jenjang. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengikuti PJJ di BPPK, pastikan ada keterangan sertifikat bisa digunakan sebagai bahan kenaikan angka kredit Bapak Ibu, nah gitu. Minimal atau kalau nggak diakui untuk syarat kenaikan jenjang. Nah itu biasanya ada beberapa dicantumkan kok itu di masing-masing PJJ-nya. Mungkin seperti itu, mumpung teringat. Ya, baik, makasih Pak. Oke, siap. Oke, mungkin lanjut yang lain dari siapa penanya berikutnya. Baik Pak Ari, mungkin satu pertanyaan terakhir. Mungkin saya Boleh, tunjuk dari yang raise hand saja ya Bapak. Untuk mohon izin Bapak Ibu untuk pertanyaan lewat kolom chat akan kami tampung terlebih dahulu dan kemudian akan kami infokan kemudian untuk jawabannya Bapak Ibu. Mungkin pertanyaan terakhir dari Bapak Bais dari Bitco Polda Sultra, dipersilakan Bapak. Terima kasih Ibu. Bapak izin dari Bitco Polda Silakan Sultra. Pak. Apakah suara saya terdengar Bapak izin? Terdengar agak Bapak. kecil dikit ya kayaknya. Oh, berarti mic saya kayaknya, headset saya. Boleh, boleh Pak, silakan Pak. Izin Bapak, untuk jabatan fungsional di Polri ya khususnya ini memang masih hal yang baru, khususnya untuk analis keuangan. Nah, kebetulan kami Pak untuk pejabat perbendaharaan ini selain jabatan struktural, jabatan fungsional ini belum terlalu familiar lah istilahnya. Memang kami rata-rata di Polri ini merangkap jabatan. Artinya selain pejabat perbendaharaan juga menjabat sebagai pejabat struktural. Khusus untuk ASN tentunya pengembangan karirnya perlu dikembangkan Pak. PNS atau ASN-nya Pak ya. Ini pengembangan karirnya juga perlu dikembangkan. Namun saya pernah bersurat Pak ke Kanwil atau ke KPPN kalau tidak salah tuh untuk mengikuti Japung Pak. Kebetulan saya posisi ini saya golongan 4A, jabatan struktural eselon 3A. Yang kemungkinan insya Allah panjang umur sehat ini tahun depan sudah 4B Pak. Tentunya melihat dengan jabatan madya ini peluang keempat. C ini kan besar Pak, izin. Artinya kalau rata-rata kita akan mentok di eselon 3A saja Pak kalau untuk di lingkup Polda. Karena untuk eselon 2 ini adanya di Mabes Polri. Nah, pertama Pak mohon izin untuk ikut sertifikasi hukum ini Pak, jalurnya lewat mana saja Pak izin? Apakah memang kami harus mengusulkan secara berjenjang ke kementerian kami atau di lembaga kami di Polri atau bisa langsung melalui Kanwil atau melalui KPPN? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua Pak, terkait dengan pemetaan yang ada di Biro SDM. Pemetaan kami memang secara struktural, tunjangan jabatan fungsional ini baru diatur Pak. Baru diatur. Namun pengaturan untuk penghitungan dan pengembangan karirnya ini belum ada gambaran sama sekali Pak. Apakah ini bisa kami mengadopsi aturan terkait dengan penjenjangan angka kredit yang ada di Kemenkeu? Karena untuk di Polri ini belum sama sekali mengatur. Ada rumpun fungsional, tapi itu lebih banyak ke para medis Bapak. Sedangkan untuk di keuangan dengan jabatan fungsional lain itu belum diatur. Mohon izin, mohon petunjuk Bapak. Oh iya ya. Mungkin saya konfirmasi bentar dulu ya Pak. Berarti untuk JF keuangan negara yang di Polri itu sementara belum ada ya Pak berarti? Belum ada Bapak izin. Oh iya ya, baik-baik. Ini juga sempat saya ini sih, kenapa kok tidak ada JF keuangan dari Polri? Cuma kalau
saya konfirmasi memang masih dalam proses perumusan, memang gitu sih, apa, via kantor pusatnya. Jadi makanya kok nggak ada satupun gitu ya. Nah, berarti saya bilangnya normatif dulu ya Pak. Jadi kalau secara normatif, umpamanya apalagi tadi kalau nggak salah golongan Bapak sudah 4B ya, kalau nggak salah tadi. Tahun depan Pak izin, April saya Nah, 4B izin. tahun depan apalagi sudah 4B. Nah, kalau secara normatif untuk eselon 3A ini normatif di semua KL ya. Kalau nggak salah kan soalnya saya agak kurang hafal struktur di Teknik Polri kan ada apa eselon 3 setara dengan apa saja itu ada Ya, pengaturannya masing-masing nanti biasanya. Nah, kalau di KL yang lain untuk eselon 3A itu berhak untuk masuk ke JF Madya. Nah, kalau nanti mungkin yang bikin Polri agak belum mau disebar sebenarnya mungkin lagi digodok ya Pak peraturannya. Yang jadi pertanyaan mungkin nanti lebih ke ini kalau di Polri. Kalau eselon 3A itu bagi yang mungkin BidKeu pusat ya mungkin akan kita masukkan ke ahli mudakah atau ke ahli madya langsung boleh. Soalnya kalau di KL lain itu proyeksinya ke ahli madya nanti Pak. Kalau untuk eselon 3 kan ada 3A, 3B, 3B itu ya. Nah, formasi untuk madya. Bagaimana kalau untuk ke madya? Nah, untuk ke JF Madya nantinya wajib ada UKOM Pak. UKOM itu berarti untuk syarat kelulusannya kalau nggak salah agak beda ya. Jadi umpamanya UKOM yang jenjang lain itu minimal kelulusan adalah 68%. Khusus si Madya ini 72% Pak. Dan itu asesmen center yang menyelenggarakan berbeda lagi. Jadi nanti biasanya kalau beberapa KL yang sudah punya itu bikin sendiri Pak. Biasanya nanti umpamanya mungkin Polri sudah punya sebenarnya cuma tinggal mungkin dari pusatnya belum disebarkan, diimplementasikan ya harus nunggu selesai dulu. Biasa nanti yang KL yang sudah menjalankan itu ada beberapa KL itu sudah punya pusat pembinaan JF, mereka mengadakan sendiri Pak. Itu nanti biasanya melaporkan ke Kemenkeu ikut dari kita atau bikin sendiri. Kalau mereka sudah punya, biasanya kami bikin sendiri nanti. Penting persyaratannya 72% nilai kelulusan. Kalau dengan nanti ada standar soal yang berbeda, mereka menyatakan sanggup seperti itu, mereka membuat sendiri nanti ada laporannya siapa-siapa saja yang berhak masuk ke ahli madya. Dan nah ini plus minusnya ahli madya Pak. Ahli madya itu nanti tergantung formasi yang disediakan oleh KL pusat. Soalnya kan lebih mengerucut ya Pak, untuk ahli madya ini lebih sedikit lagi. Jadi enggak semua, bisa jadi satu provinsi hanya beberapa yang bisa mengisi. Mungkin seperti itu Pak. Jadi untuk kebijakan JF ini makin ke sini makin berkembang memang ya. Jadi malah tadi terima kasih untuk Bapaknya sudah bertanya. Seperti Polri juga kayaknya mengarah ke sana, tapi mungkin masih dalam proses pembahasan. Makanya tadi ada di slide awal kan, secara nasional baru nggak sampai 30% malah kan yang sudah melaksanakan JF. Jadi sebenarnya kalau menurut hemat saya itu, ke depan formasi untuk JF itu masih terbuka lebar. Kalau bisa awal ada pembukaan kita masuk dulu, seperti itu sebenarnya. Mungkin seperti itu Pak. Izin Pak sedikit menambahkan Pak. Kalau untuk di Oh ya. Polri Pak terkait dengan Japung memang kebanyakan Pak kami pegawainya diarahkan untuk mencari peluang di kementerian lain Pak untuk mengikuti sertifikasi UKOM. Apalagi kan hal baru Pak. Kayak kemarin izin Pak beberapa senior kami ini ikut UKOM khusus untuk asesor Pak. Ini dia ngikutnya ke BKN. Apakah dari Kemenkeu Pak khusus untuk jabatan analis pengelola keuangan ya Pak, untuk jabatan madya bisa diakomodir di Kanwil Pak, karena kalau kami cari ke pusat mungkin linknya nggak sampai Pak, apalagi kami yang ada di wilayah mungkin. Mungkin berarti bisa Pak, mungkin nanti ini aja ada 2 cara berarti Pak. Biasanya kan si eselon 1 masing-masing atau KL Polri di pusat nanti biasa memberikan rekomendasi daftar pusat pembinaan JF yang boleh diikuti asesmen centernya. Nah itu nanti bisa. Nah umpamanya belum ada kejelasan itu, nanti dibikin bersurat aja ke
ke Kanwil, Pak. Jadi kita nanti meneruskan ke kantor pusat kami, biar pusat kami juga tahu, loh, kok di Polri belum diatur siapa yang boleh menyelenggarakan asesmen centernya. Jadi mereka juga terinfo. Nanti akan direkomendasikan mana aja yang dari Polri mengikuti asesmen centernya kemana. Seperti itu, Pak, nanti, Pak. Terima kasih Bapak izin. Oke, terima kasih sama-sama. Mungkin seperti itu, Mbak Vera, karena mau ada Baik. penutupan ya. Baik, Pak Ari. Terima kasih kepada Bapak Ari atas materi yang disampaikan. Tentunya sangat bermanfaat dan penuh dengan wawasan untuk kita semua. Mengingat keterbatasan waktu Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang belum terjawab akan kami tampung dan jawaban akan kami sampaikan kemudian. Izin Bapak Ibu, sebelum melangkah ke penutupan, mohon perkenan untuk mengerjakan post-test terlebih dahulu. Pengisian post-test dapat dilakukan pada link t.kemenq.go.id /2026 Wakatobi Triwulan 2. Untuk post-test kami buka sampai dengan pukul 11.30 WITA. Mohon perkenan untuk mengisi form evaluasi pelatihan ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah penutupan dari Bapak Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Iman Widianto. Kepada Bapak Kanwil, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Bapak Iman. Silakan Bapak Iman. Ya, baik. Terima kasih Mbak Vera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengelola Keuangan Satuan Kerja Mitra Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara, peserta kegiatan Wakatobi, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara, para narasumber dan isi kegiatan. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita pada hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026, dapat bersama-sama hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rangkaian kegiatan penutupan workshop akselerasi kompetensi pengelola keuangan perbendaharaan tingkat instansi atau yang kita sebut dengan Wakatobi periode triwulan 2 tahun anggaran 2026. Seperti biasa saya buka dengan pantun. Pergi berlibur ke pantai Taipa. Cakep. Cakep. Mampir sejenak di desa wisata Ulu Sawa. Artinya, tak terasa pelatihan tiba di penghujung acara. Semoga ilmu yang diperoleh membawa manfaat bagi kita semua. Baik, alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung rangkaian kegiatan Wakatobi Triwulan 2 2026 selama kurang lebih 1 minggu. Sejak tanggal 18 Mei 2026, Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat, penuh dedikasi, dan antusiasme yang tinggi. Atas hal tersebut, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan partisipasi Bapak Ibu, termasuk berbagai diskusi dan pertanyaan yang disampaikan, menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Hal ini juga menjadi indikator bahwa kegiatan Wakatobi memberikan dampak positif sebagaimana yang kita harapkan bersama. Bapak-Ibu sekalian, perlu kami tegaskan kembali bahwa Wakatobi merupakan program berkelanjutan yang akan terus dilaksanakan secara rutin setiap triwulan.
Program ini merupakan bagian dari komitmen kita bersama dalam memperkuat kapasitas SDM pengelola keuangan negara agar semakin profesional, adaptif, dan juga akuntabel. Kami juga sangat menghargai berbagai masukan yang telah disampaikan selama kegiatan berlangsung. Masukan-masukan tersebut tentunya akan menjadi bahan evaluasi bagi kami dalam rangka untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Wakatobi ke depannya, termasuk dalam hal terkait dengan pendalaman materi serta pengayaan topik-topik yang relevan, seperti pengadaan barang dan jasa yang kini telah kita akomodasi secara lebih sistematis. Harapan kami tentunya seluruh materi yang telah disampaikan oleh para narasumber dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam menjalankan tugas di satuan kerja masing-masing, serta mampu mendorong meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara ke arah yang semakin baik lagi. Tidak lupa, kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh narasumber dan pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini, termasuk para tim penyelenggara yang telah bekerja dengan penuh dedikasi. Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, kami berharap Bapak Ibu dapat terus menjaga semangat belajar dan berkenan untuk kembali berpartisipasi pada Wakatobi Triwulan 3 tahun 2026 yang nanti akan kita sampaikan kembali kapan pelaksanaannya. Ini sebagai bagian dari proses pembelajaran berkelanjutan yang kita bangun bersama. Semoga seluruh rangkaian kegiatan ini memberi manfaat nyata dalam peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan negara di satuan kerja masing-masing. Terus semangat, terus belajar demi pengabdian terbaik untuk bangsa dan negeri Indonesia yang kita cintai. Akhirnya saya tutup lagi dengan pantun, Kebombana menikmati indahnya panorama. Cakep. Cakep. Ada rawa aupa Cakep. yang alamnya mempesona. Artinya, Cakep. Wakatobi Triwulan 2 usai sudah pelaksanaannya. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Semoga penuh berkah dan sukacita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas semua dukungan dan partisipasi. Kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara yang telah kita ikuti bersama. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan para tamu undangan yang telah berkenan mengikuti acara ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Kami harap materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Izin menyampaikan kembali Bapak Ibu untuk pengisian post-test dapat dilakukan pada link t.kemenq.go.id/2026 Wakatobi TW2. Untuk post-test kami buka sampai dengan pukul 11.30 WITA Bapak Ibu. Mohon untuk berkenan juga untuk mengisi form evaluasi. Dapat disampaikan bahwa pengisian post-test dan pengisian daftar hadir merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat. Maka Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi presensi penutup pada hari ini. Kami akhiri acara ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama, Bu. Sama-sama Mbak Vera. Muksin. Laude Muksin.
Laude Abdul Muksin. 5,